Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktu untuk belajar bersama kami, Ade Mahnun. Salam kenal semuanya ya. Dan Mbak Cindy, Mbak Erni, dan Pak Ade Sunarko. Wah, thank you banget. Pagi-pagi udah membersamai ya. Karena waktu kita singkat, memang sengaja saya singkat karena agar tidak terlalu panjang dan bisa disimak dengan cukup nyaman untuk teman-teman yang belum bisa hadir secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya mau cerita latar belakang daripada pembelajaran kita ya, pembelajaran kita tentang eh, bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah dibuat oleh Greg Braden dalam bukunya Spontaneous Healing of Belief, sehingga teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya sebagaimana saya merasakan faedahnya. Nah, saya mau cerita dulu latar belakang daripada pembelajaran ini ya. Eh, itu dimulai dari beberapa waktu yang lalu, tidak ada 1 bulan lah ya. Saya melakukan experience dengan apa ya, pengalaman subjektif saya. Saya punya pikiran bahwa saya sharing aja ininya ya, layarnya. Bukan nih, sorry sorry. Kok malah al-hal lagi. Ini langsung ke eh, jantung daripada apa yang akan kita pelajari. Goalnya selama 4 hari ke depan itu apa? Itu ini hasilnya. Hasilnya saya ceritakan dulu karena ini kan motif saya ngajak teman-teman belajar bareng itu karena ada ini gitu ya. Saya mau sharingkan dulu. Ini pengalaman psikologi saya terkait dengan satu perjalanan ke Jakarta ya. Saya tuh kalau ke Jakarta rasanya aras-arasan gitu. Tapi mau nggak mau harus pergi ke sana karena ada urusan-urusan yang memang harus diselesaikan dan harus datang ke sana kan. Nah, itu kan kayak momok banget ya. Aslinya nggak pengen ke sana tapi harus ke sana dan ya inilah ceritanya. Saya tuh kalau ke Jakarta tuh ya seperti ada yang nahan, ada prokrastinasi ya, menunda-nunda gitu. Rasa malas gitu kan. Terutama sih karena mikirin macetnya, bisingnya gitu kan. Karena Jakarta itu ya apa ya, repot lah gitu. Apalagi kalau bawa mobil sendiri ya. Sebetulnya kalau cuman bawa badan barang aja sih mungkin masih bisa terobati rasa PT-nya ya. Tapi kalau harus bawa kendaraan sendiri, nah itulah sudah. Biasanya saya suka uring-uringan teman-teman ya. Entah apa aja ada sesuatu yang sedikit pemantik aja sudah uring-uringan. Akhirnya saya minta asisten saya untuk membuatkan satu logic path ya, memanfaatkan teknologi yang sudah dibuat oleh Greg Braden ini. Ini ada pola-polanya. Nanti teman-teman semua akan belajar juga ya menyelesaikan isu yang mungkin sedang dialami juga. Teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang sangat sederhana dulu ya. Jangan yang terlalu rumit. Karena insya Allah nanti tanggal 1 Juni itu ada kita dedikasikan untuk belajar bersama bareng untuk tujuan khusus yaitu manifestasi duit agar kita bisa punya minimal ya penghasilan 5 juta lah per bulan ya minimal ya itu experience lain tuh. Tapi teman-teman bisa mencoba dengan sesuatu yang mudah dulu. Nah, bagi saya case ini berat
Cuman saya yakin ini bisa ditangani nih, masalah ketakutan ke Jakarta ini ya. Saya buat ini bednya dan alhamdulillah pulang dari sana saya happy. Saya bisa menikmati, saya bisa tidak uring-uringan, itu satu hal yang sangat saya syukuri. Begitu teman-teman. Nah sebelum itu ya ada satu case lain. Ya. Akhirnya kan saya mencoba teknologinya Greg Barden ini. Bener nggak sih? Work nggak sama saya gitu? Karena sama sahabat saya, sama guru saya, guru kehidupannya, itu work. Nah, saya akan hadirkan satu kisah lain di sini ya. Kisah yang mendahului saya sebelum saya experience ini. Beliau ada di sini. Mungkin kita panggil aja ya. Kak Sarah, where are you? Are you here? Hear me? Ini ada namanya Kak Sarah Mustafa. Beliau tetangga dekat kita dari Malaysia. Mau saya ceritakan atau cerita sendiri, Kak Sarah? Mungkin saya ceritakan aja ya. Beliau sedang menyimak ini. Pagi-pagi masih ribet dengan pekerjaan. Nah, ini terkait dengan rasa ini ya. Saya telusuri ada hal ini pada yang beliau alami gitu kan. Yang mana dampak, ya benar coach. Oke. Kak Sarah mau cerita sendiri kah? Atau dibacakan saja? Oh ya, sedang beraktiviti ya. Ya, ya, sudah. Saya ceritakan saja ya. Nanti kalau dibacakan saja, lagi ribut. Oke, beliau lagi ribut ini. Teman-teman terkait dengan perjalanan kehidupan di masa-masa pertumbuhan awal ini sangat-sangat signifikan sekali ya teman-teman ya. Terkait bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan pengasuh kita. Baik dengan figur bapak atau figur ibu, itu sangat-sangat signifikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Bahkan itu bisa menjadi determinasi kita. Itu sifatnya determinan. Psikoanalisis itu nanti akan dibahas dengan sangat cantik, sangat dalam dan betul-betul fundamental ya. Di sini ada sahabat saya, Kak Kak Cindy ini. Beliau senior saya nih di psikoanalisis ya. Walhasil ada keyakinan seperti ini ya, setelah saya teliti, kemudian kita lakukan uji coba ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak karena itu adalah cara saya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah menjalani sesi ini ada 6 kunci dan alhamdulillah beliau rilis gitu ya, yang sebelumnya apa namanya apa tidak bisa mengatakan tidak. Sekarang punya fungsi egonya itu hidup ya, itu mudahnya gitu ya, fungsi fungsi egonya hidup. Keyakinan nomor satu ini tidak begitu lama. Saya melihatnya dengan instan. Dengan instan itu artinya tidak butuh waktu 1-2 jam lah ya, Kak Sarah ya. Ini hanya 30 menit karena saya kan saya minta beliau untuk apa ya, mencoba jujur pada diri sendiri dan ketika itu saya dialog dengan beliau dan spontan begitu membaca ini bisa rilis gitu. Artinya sekarang ya bisa ngobrol dengan enak dengan orang tua. Kalau beliau bilang mau ya mau, tidak ya tidak. Ini kan sungguh satu hal yang menggembirakan. Saya jadi penasaran, oh kok bisa sedahsyat itu ya. Akhirnya saya mencoba juga cara ini untuk eh, memulihkan rasa parno saya sama Jakarta itu seperti itu. Beliau ada 2 isu.
Isu yang pertama itu tadi, isu yang kedua ini. Ya. Ada perasaan tidak dihargai, ya. Perasaan selalu salah, tidak bisa menjadi diri sendiri dalam satu hubungan ya. Nah, untuk yang ini tidak instan, tapi progres. Artinya di titik ini memang awalnya ada denial, tapi beberapa waktu kemudian, alhamdulillah yang ini juga mendapatkan penguatan ya. Artinya works juga gitu loh, meskipun butuh sedikit waktu sedikit lama. Dan itu sebenarnya tidak masalah teman-teman ya. Artinya besar kecilnya problematika itu kan memang tidak bisa disepelekan. Karena itu memang yang terjadi pada diri masing-masing. Bagi kita mungkin itu ringan, tapi bagi orang lain itu sangat berat misalnya, dan itu sifatnya sangat subjektif. Nanti teman-teman dalam beberapa sesi ke depan kita ajak untuk punya juga pengalaman yang sama dengan apa yang saya alami dan juga dengan yang Kak Sarah. Dan perlu teman-teman semua ketahui ya, ini memang ada syarat dan ketentuan berlaku teman-teman. Jadi artinya tidak serta-merta ketika melakukan ini langsung dapat eh, kepulihan itu ya. Itu tidak seperti itu konsepnya. Karena masing-masing orang itu punya perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Dan Kak Sarah ini sudah cukup lama ya, beliau melakukan, anggaplah perjalanan spiritual ya. Dan kita ketemu lagi ketika saya habis itu mungkin kayaknya habis sharing-sharing tentang psikoanalisis dah kalau nggak salah. Kita kontak-kontak lagi, dan memang perjalanan beliau ini luar biasa hebat ya. Bisa kita jadikan apa ya istilahnya itu, bahwa masalah seberat apapun itu kalau kita punya keyakinan untuk bisa menjalaninya itu insya Allah selalu ada jalan. Ada pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu dapat membantu kita untuk segala problematika pekerjaan apapun. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Baik, kita apa namanya? Tutup kisah Kak Sarah ini. Jadi Kak Sarah ini kelihatannya sesederhana itu ya, hanya dalam beberapa kurang dari 1 jam lah ini sudah bisa rilis terkait dengan keyakinan ini ya. Tapi sebetulnya ini perjalanan panjang teman-teman. Jadi mungkin ini ketemu apa ya? Ketemu cocoknya di sini gitu ya. Setelah beliau perjalanan belajar kehidupan dan seterusnya, ketemunya cocoknya di sini. Dan saya yakin ini satu perjalanan panjang gitu kan. Nah, beberapa waktu setelah itu beliau kirim saya satu syair yang sangat indah. Nah, saya mau tunjukkan syairnya ini sudah saya share juga di grup, tapi bagi teman-teman yang eh, belum atau baru join, nah ini syairnya. Nanti saya share ulang ya. Silahkan dibaca. Kelihatan ya? Nanti saya share dah. Ada yang mau membacakan mungkin? Kalau saya share aja di grup nanti ya. Nah, ini saya bikin kajian juga, kajian apa dari framework psikoanalisisnya. Ini bagi teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan bahasa Inggris, seperti saya, perlu asisten menerjemah ini ya, kita kira artinya ya. Aku, kamu bisa baca ya, pelan-pelan aja bacanya. Kalau membaca versi aslinya mungkin lebih orisinal ya teman-teman ya. Tapi ya daripada tidak paham sama sekali kan, mending kita baca aja lah artinya.
Nah, ini apa sedikit cerita tentang asal muasal bagaimana pembelajaran ini lahir lah gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ya, penasaran ya, kira-kira nanti bakal seperti apa pembelajarannya mungkin. Boleh di chat juga ya. Saya coba bukakan kurikulumnya ya. Saya sudah siapkan materinya teman-teman. Jadi nanti tinggal mana ya? Spontaneous healing. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya, teman-teman kita akan belajar ini ya. Kenapa hidup bisa stuck walau sudah usaha dengan keras? Apa sebenarnya bekerja di balik kesadaran kita? Apa yang sebenarnya bekerja di balik kesadaran kita? Jadi David Hawkins ada nulis buku judulnya Power Force, Faktor Terselubung Penentu Perilaku Manusia. Itulah kesadaran. Bagaimana menyembuhkan luka batin lewat keyakinan, dan tiada kita belajar teknik logic patch untuk mulai menulis ulang realitas. Inilah soal yang akan kita pelajari. Sudah komplit sampai 4 hari. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Ada yang mau disampaikan Kak? Atau sudah cukup kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pendahuluannya? Silakan Pak D, monggo. Oh, ya. Waalaikumsalam. Suaranya kok kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. eh, saya kira ini menarik, Ustaz. Ya, ya. Tapi masa udah selesai, Ustaz? Pak D suaranya kok terlalu kecil ya? Ya, Atau ini menarik. Tapi masa udah selesai ya? gimana gimana? Sorry, sorry. Ini udah selesai, udah selesai. Ya sudah, pembukaan aja. Karena memang kan Oh, pengenalan asbabun nuzul daripada pembelajaran ini gitu. ya, 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 ya. Saya tidak baca bukunya, belum baca bukunya Greg Braden itu yang Spontaneous Healing of Belief itu ya. Belief ya. Ya, saya udah beli bukunya, tapi saya cuma baca daftar isinya, tapi belum saya Iya. baca. Sama Cuman Pak D. buku-buku ya, buku-buku itu rata-rata mirip ya, seperti bukunya Hawkins, eh, buku-bukunya Greg Braden yang lain seperti Divine Matrix, Iya, iya, betul. terus kemudian apa namanya yang juga sudah disebutin oleh Ustadz Ade, Biology of Belief ya, Ya. biologi Hmm. bagaimana keyakinan itu bisa mempengaruhi biologi ya, itu terkait dengan kesembuhan, Ya, tapi nanti juga ada manifestasi dan macam-macam, dan apa namanya apa ya, memang benar itu soal keyakinan memang pada akhirnya itu, tapi bagaimana ya menggeser dari keyakinan lama ke keyakinan baru itu ternyata prosesnya seperti yang Ustadz tadi katakan itu bisa lambat bagi seseorang, tapi bagi orang lain itu bisa cepat atau bisa moderat, sedang-sedang saja. Nah hmm. itu kemudian terkait metode apa yang dia gunakan untuk melakukan apa namanya transformasi itu kan. Betul, betul. Jadi apa dia pakai radikal gitu ya? Radikal itu ya dia misalnya begini. Kalau ini bukan contoh nyata ya. Ini hanya memberi ilustrasi aja. Misalnya dia sedekahnya gila-gilaan gitu ya. Misalnya kayak begitu. Tapi ada tapinya juga.
gitu kan. Sebetulnya ini kan persoalan di ruang batin. Persoalan di ruang batin itu yang kemudian menjadikan tindakan-tindakan gitu ya, sikap-sikap yang terlihat itu bisa saja nggak kemudian punya pengaruh, nggak ada pengaruh yang mendorong ke arah transformasi itu loh. Jadi ini karena wilayah kesadaran gitu. Jadi itu yang menurut saya apa namanya nanti tantangannya itu ada di situ, challenge-nya itu ada di situ. Itu kan challenge-nya ada di situ. Itu saya kira Ustadz tadi yang saya tunggu-tunggu itu lebih banyak nanti istilahnya metode aplikatifnya itu apa gitu yang perlu apa namanya dijalankan atau dijalani, perlu dilakukan supaya terjadi uh, apa namanya transformasi, ya Betul. kan, transformasi diri atau perpindahan belief gitu ya dari yang old belief ke new belief gitu kan. Itu sih Ustaz tadi. Iya, iya. Ya menarik ya. Ya, jadi Iya, menurut iya. saya yang menurut saya itu nanti mungkin ya menjadi tantangan itu bagi peserta gitu ya mungkin termasuk saya itu nanti lebih pada eh, bagaimana menjalani proses ini yang itu kata Ustadz tadi memang ini bisa berbeda-beda dari satu orang dan orang yang lain itu karena itu juga kalau dalam bahasa orang Bali yang biasa dipakai orang Bali itu juga nanti terkait karma karma yang selama ini dia dia tumpuk, dia timbun. Kalau dia selama ini sebetulnya tumpukan karma baiknya itu banyak, itu kayak tinggal fine tuning aja, nyetel dikit itu dia udah dapat jalannya. Pensiuning Tapi ya. kalau Benar. ya hanya fine tuning aja dia udah nemu. Tapi kalau kalau karma buruknya itu banyak, itu harus diselesaikan dulu itu satu demi satu itu. Jadi Betul. kalau istilah saya itu nggak ada cara simsalabim itu Nah, iya, kan cara iya, iya. simsalabim itu. Jadi semua itu butuh proses dan proses itu juga terkait dengan uh, masa lalu seseorang gitu kan. Tidak hanya konteksnya dia sekarang gitu kan. Betul. Jadi itu nanti akan itu makanya ada nanti harus diselesaikan dulu utang karmanya misalnya begitu ya. Kalau istilah di Bali itu karena saya lama bertugas di Bali jadi saya banyak dapat istilah-istilah baru. Memahami Jadi ya selesaikan dulu. budaya Bali. Ya selesaikan dulu utang karmanya atau kalau dalam soal adversity childhood experiences misalnya itu harus diselesaikan dulu hutang perkembangannya itu kan misalnya jadi developmental debts-nya itu atau apa namanya developmental tax-nya itu harus dia selesaikan dulu lah padahal untuk menyelesaikan itu harus dikenali dulu kan begitu harus dikenali dulu dia merasa nggak dia menyadari nggak dia punya developmental debt misalnya kayak gitu ya hutang perkembangan masa kanak-kanak yang terhambat atau bermasalah karena ada trauma misalnya kayak begitu jadi itu sih Ustaz Ade sorry ini saya soft ini jadi soft ini saya sebenarnya bersemangat ini ikut kayak Oke. begini karena selama ini saya single fighter gitu ya. Saya membaca, mengalami, tapi saya cerna sendiri gitu kan. Jadi saya Iya. merasa ada forum seperti ini saya senang gitu kan. Jadi saya senang. Ya mudah-mudahan ini menjadi panggung dalam arti apa ya, wadah bagi kita bersama untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan kemudian bertumbuh bersama. Terima kasih. Ya, Begitu aja, Ustadz Ade. ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat padat penuh makna ya. Terima kasih Pak Denarko. Ini beliau kawan ya seperjuangan juga ya. Pak ada Pak Ade Sunarko, terus Kak Sarah, apa lagi ya? Beberapa kawan juga di grup kita itu kita ini belajar consciousness ya di sama Bang Aswar lah ceritanya itu. Kemudian kita bertumbuh masing-masing dan alhamdulillah saya ketemu satu pembelajaran yang apa namanya tidak instan tapi sangat deep yang menurut saya ini ya jalani ya itu ada di psikoanalisis. Nah, di sini ada kawan saya juga ini kandidat psikoanalisis Mbak Cindy gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa ya bersinergi ya bersinergi membedah kedalaman dan ketidaksadaran manusia yang sangat-sangat gelap gitu ya. Jadi saya ini juga apa namanya menjalani analisis diri ya teman-teman ya.
Ini sedikit cerita ya, kalau di psikoanalisis itu, sampai dia menjadi psikoanalis, kalau sekarang kan baru kandidat nih, kayak Mbak Cindy, sampai dia menjadi psikoanalis, dia harus menjalani sesi analisis diri. Setidak-tidaknya 30 sesi itu minimal, 30 sesi ya. Ya kurang lebihnya setengah tahun lah. Dan dalam sesi analisis diri itu sangat tidak nyaman, teman-teman. Hal-hal atau tabu-tabu yang kita simpan lama, tidak mau diceritakan, nah itu diurai dalam kerangka psikoanalisis. Ya. Dan mungkin itu juga yang membentuk Ade Mahnun sekarang ya. Jadi saya senang belajar, kemudian karena background saya ini syariah, saya S1 saya dari Hadromaut, teman-teman. Hadromaut Yaman, syariah. Kemudian saya suka berkecimpung dunia psikologi dan energi psikologi juga. Akhirnya ketemulah dengan teman-teman semua ini ya. Dan saya menemukan satu benang merah yang sangat kuat. Ya, ini terkait dengan sila pertama di Indonesia itu ada Pancasila. Ya, sila pertamanya itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat-sangat apa ya? Itu menjadi fitrah hidup manusia itu ya memang perlu adanya pegangan. Mungkin sesi lain kita akan coba uraikan terkait dengan anchor teori, teori teori jangkar, ya. Teori jangkar yang dibangun oleh ilmuwan psikologi Indonesia dari UGM, namanya Dr. Bagus Riono. Beliau punya satu teori bagus berangkat dari keyakinan beliau sebagai umat Islam dan menggali khazanah-khazanah lama ya, turos gitu ya. Dan beliau merumuskan satu teori motivasi yang berangkat dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis ya. Lahirlah teori itu. Ya. Dan insya Allah nanti coba kita uraikan untuk wawasan ya. Sembari nanti belajar teknologi dari Greg Barden dalam Spontaneous Healing of Belief. Teman-teman yang sudah punya bukunya nanti bisa dibaca, ada di bab 6. Tapi bagi yang belum punya bukunya, tidak perlu khawatir. Nanti saya akan coba sampaikan ya. Tentu dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan yang lain seperti ini ya teman-teman ya. Ini buku-buku yang saling berkaitan dan semuanya sudah pernah saya baca sekilas dan semakin memahami ketika ada sesi seperti ini teman-teman. Nanti ada buku The Biology of Belief, Divine Metric dari penulis yang sama Greg Braden, Letting Go, David Hawkins, Map of Consciousness, dan Spontaneous Healing. Kerangka ceritanya saya gunakan background saya psikoanalisis ya. Jadi teman-teman mesti nanti banyak berpikir, merenung, merefleksikan diri, dan bagi teman-teman yang muslim tentu saja perlu menjalani tazkiyatun nafas. Saya mau coba putarkan satu syair kuat ya dari Al-Hallaj yang dituduh. Saya dulu takut membaca karya-karyanya Al-Hallaj teman-teman. Tapi setelah saya apa namanya belajar gitu ya dengan Bang Aswad dan teman-teman yang lain, alhamdulillah sekarang ya cukup terbuka ya. Ternyata ya tidak semenakutkan apa yang saya pikirkan gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya menikmatinya ya karena ini bahasa Arab sudah saya terjemahkan ya teman-teman ya. Sultan ada iklan. Sebagai sesi penutup kita, izin saya share. So,
Terdengar suaranya ya teman-teman ya. Kalau tidak terdengar mohon chatting aja. والله ما طلعت شمس ولا غربت Demi Allah tak pernah terbit إلا matahari atau tenggelam وحبك مقرون kecuali بأنفاسي cintamu menyatu dalam nafasku. Ini Al-Halaj yang bilangnya. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم Dan tak pernah aku duduk menyendiri bersama إلا orang-orang وأنت berbincang حديثي بين جلاسي kecuali engkau menjadi topik ولا pembicaraan di antara teman-teman. ذكرتك محزونا ولا فرحا Dan tak pernah aku mengingatmu dalam إلا kesedihan atau وأنت kegembiraan بقلبي بين kecuali engkau وسواسي hadir dalam hatiku di antara ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك dan tak في pernah aku ingin minum الكاس air karena kehausan. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا Seandainya على aku mau datang kepadamu, الرأس aku akan berlari kepadamu dengan wajahku, akan berjalan dengan kepala. Saya sering gunakan instrumen ini untuk melatih kemampuan intuisi ya teman-teman ya. Karena getaran-getarannya itu mengajak kita untuk merasakan kehadiran ilahi. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني وأسفا من قلبك القاسي ما لي وللناس كم يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس. Bait terakhir itu artinya, wahai pemuda dari kampung itu, jika engkau bernyanyi untukku dengan penuh gairah, maka nyanyikanlah dengan penuh rasa penyesalan dari hatimu yang keras. Apa urusanku dengan manusia? Betapa sering mereka mencelaku dengan bodohnya. Agamaku untuk diriku dan agama manusia. Mereka sendiri ini apa ya? Dia mencoba menjelaskan bagaimana perjalanan spiritual itu subjektif ya teman-teman ya. Jadi fokus sama pertumbuhan diri, hindari terlalu banyak komentar sesuatu yang di luar ya. Baik.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk introduction pada pagi hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah jadi teman perjalanan kami ya. Ya ini sebetulnya sesi belajar bersama teman-teman karena bukunya ada, di sana juga ada panduannya, spontaneous healing itu ya. Cuman bedanya kita di sini mencoba untuk saling menguatkan, ya, saling menumbuhkan. Semoga Allah berikan eh, keberkahan dan jalan terbaik untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman, selamat beraktivitas. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti rekamannya kita share di grup ya. Saya end meeting ya.